Halo sahabat catur, pada video kali ini kembali saya akan membagikan sebuah partai catur yang benar-benar indah dengan langkah-langkah yang brilian dari juara dunia catur yang dijuluki si penyihir dari Riga. Siapa lagi kalau bukan pecatur legendaris Mikhail Tal, juara dunia tahun 1960-1961 dari Latvia. Partai ini dimainkan tahun 1969, di mana partai ini dikenal dengan istilah Magis of Tal atau keajaiban dari Tal. Di sini putih dipegang oleh Tal dan hitam oleh Boris Gulko. Di partai ini Tal melakukan korban menteri yang sangat indah. Partai Tal yang satu ini juga termasuk dari salah satu partai dengan kombi menteri paling indah dalam sejarah catur sepanjang masa. Sekarang mari kita lihat partainya. Di sini Tal memulai langkah dengan bidak maju E4. Gulko membalas dengan bidak C5. Ini adalah pertahanan Sisilia yang sangat terkenal. Tal kuda F3. Hitam bidak maju D6. Tal bidak D4. Hitam C pukul D4. Putih kuda pukul D4. Hitam kuda F6 pengembang buah sekaligus mengancam bidak di E4. Tal kuda C3 pengembang buah dan melindungi bidak di E4. Hitam bidak E6 untuk membuka jalan gajah di F8. Putih bidak maju F4. Sebenarnya pada posisi ini 5 langkah terbaik untuk putih menurut teori bakunya. Di sini langkah yang terbaik pertama gajah E2, yang terbaik kedua gajah E3, yang populer ketiga bidak maju G4, yang populer keempat gajah G4 C4, dan yang populer kelima gajah G5. Nah sahabat catur, seperti biasa sebelum langkah partai saya lanjutkan, di sini saya selalu membagikan langkah-langkah textbooknya. Di sini saya akan bagikan langkah textbook yang pertama sebanyak 19 langkah. Tujuannya agar sahabat-sahabat catur juga akan mengetahui langkah-langkah terbaik dalam varian ini. Di sini langkah terbaiknya yang pertama gajah E2, bidak A6, putih rokade, hitam gajah E7, putih gajah E3, hitam rokade, bidak F4, kuda C6, bidak maju A4, menteri C7, raja H1, benteng E8, gajah F3, benteng B8, bidak G4, kuda pukul kuda, gajah pukul kuda, bidak maju E5, putih bidak pukul bidak E5, hitam bidak pukul bidak E5, putih gajah A7, hitam benteng A8, putih bidak G5 mengancam kuda, hitam benteng D8 mengancam menteri, menteri E2, kuda E8, putih gajah E3. Nah sahabat catur, itulah langkah textbooknya sebanyak 19 langkah. Ini bisa Anda pergunakan dalam permainan catur Anda sebagai langkah-langkah terbaik untuk putih dan hitam. Sekarang kita lanjutkan langkah di partai.
Di sini tal melanjutkan dengan langkah bidak maju F4. Ini adalah yang populer ke-6. Juga termasuk langkah yang bagus untuk putih karena tujuannya langsung menyerang di sayap Raja Hitam. Di sini Gulko kuda C6 mengajak pertukaran kuda tentunya, dan pengimbang buah. Putih gajah E3 menambah perlindung terhadap kuda di D4. Hitam gajah E7 pengimbang buah. Di sini tal memainkan menteri F3, tentunya persiapan untuk rokade panjang. Dan di sini hitam bidak maju A6 untuk melindungi peta B5. Dan putih rokade panjang. Gulko memainkan menteri ke C7. Tal bidak maju ke 4, mulai melakukan tekanan dengan bidak-bidaknya di sayap Raja Hitam. Hitam kuda pukul kuda, tal gajah pukul kuda. Hitam bidak maju E5. Ini dua tujuan. Di samping mengancam gajah di D4, sekaligus juga membuka gajah di C8 dan ada ancaman pukul bidak G4 mengancam menteri. Dan di sini tal bidak pukul bidak E5, hitam D pukul E5, dan di sini tal memainkan menteri ke G3 menghindar dari ancaman hitam pukul gajah ke G4, dan sekaligus di sini tal mengikat bidak E5 sehingga bidak E5 tidak bisa pukul gajah D4 sebab ada menteri yang terikat di C7. Dan di sini Gulko kuda pukul bidak G4. Di sini kita melakukan langkah yang agak lemah. Sebenarnya di sini langkah yang lebih baik untuk hitam, gajah D6 melepaskan pining terhadap menteri di C7. Dan di sini putih tentu gajah E3, hitam gajah E6, putih skak ke B5 mengancam raja, dan raja terpaksa lari sebab bila bidak pukul gajah maka kuda pukul gajah mengancam menteri dan sekaligus mengancam gajah. Dan sampai di sini posisi masih berimbang. Kita kembali ke langkah partai. Di sini kuda pukul bidak G4. Putih bidak E2 mengancam kuda. Sebenarnya di sini langkah lain yang perlu dipertimbangkan atau yang lebih baik itu kuda D5 mengancam menteri, menteri D6, gajah C3, gajah E6, bidak A3, dan posisi putih jauh lebih kuat. Kita kembali ke langkah partai. Di sini putih atau tal memainkan gajah E2 mengancam kuda. Dan di sini hitam menteri A5 melepaskan ikatan pin dari menteri di G3, dan sekaligus ancaman bidak pukul gajah dan juga ancaman lain pukul bidak di A2 apabila kuda berpindah tempat. Dan di sini tal bidak gajah pukul kuda, hitam bidak pukul gajah mengancam kuda, tal kuda D5, dan di sini sesuai rencana hitam pukul bidak
A2. Tal di sini mainkan menteri E5 mengancam mat di E7. Gulko skak menteri dengan menteri A1. Raja terpaksa lari D2. Hitam skak ke A5. Bidak maju B4 mengancam menteri, dan menteri kembali ke D8 melindungi mat di E7. Di sini Tal memainkan benteng H ke G1 dan Gulko bidak maju F6. Ini langkah yang agak lemah. Sebenarnya langkah yang lebih baik di sini gajah pukul gajah, benteng pukul gajah, menteri D6, dan permainan masih lumayan ketat, tidak terlalu jelek untuk hitam. Kita lanjutkan langkah partai. Di sini bidak maju F6 mengancam menteri. Di sini Tal mempunyai langkah selipan dengan gajah H5 skak. Di sini langkah yang terbaik untuk hitam tentu Raja F8. Nah, sahabat catur, sampai di sini partai kita hentikan sejenak. Silakan Anda cari langkah Tal yang sangat indah di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah paling indah dari Tal yang sulit dihitung oleh lawan. Benteng pukul bidak G7. Di sini dia mengorbankan menterinya. Pengorbanan yang luar biasa indah. Di sini tentu Gulko memukul menteri yang gratis dengan bidak ke E5. Di sini Tal benteng F7 skak, Raja terpaksa E8, benteng pukul gajah E7 double skak, Raja terpaksa lari ke F8, benteng F1 skak, Raja terpaksa G8, kuda F6 skak, dan sampai di sini Gulko menyerah. Sebab bila dilanjutkan tentu Raja akan lari ke F8 dan benteng F7 skak mat. Nah, sahabat catur, itulah sebuah partai yang benar-benar indah yang menyebabkan Mikhail Tal dijuluki si penyihir dari Riga. Semoga partai-partai seperti ini bermanfaat untuk menambah kemampuan taktik Anda dalam bermain catur. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini pas pawn atau bidak bebas. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar saya akan mengipinnya agar sahabat catur yang lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Sampai jumpa.